Bagusnya karena Indonesia punya kopi yang bagus banget. Sayang apabila diversitas atau keragaman kopi yang begitu luar biasa tidak diminum oleh penikmat kopi di Indonesia. Ya. Kalau robusta kita bikin medium to dark. Kalau robusta kan lebih bodinya lebih tinggi ya daripada arabica. Jadi kami mengambil kopi dari petani. Terus kemudian kami menanganinya tidak hanya menyeduh, tetapi green bean yang kita peroleh, kita sortasi, kita grading, terus kemudian juga kita roasting sesuai dengan karakter biji kopi tadi. Baru kemudian kita sajikan. Dengan cara demikian kita paripurna dalam membentuk, menciptakan cita rasanya, ya kan, sampai menyeduhnya ke konsumen. Ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa orang sekarang pergi ke kedai kopi ya? Orang pergi ke kedai kopi karena ada satu tempat yang dimana kita bisa bicara itu dengan lebih leluasa. Ini ada tempat ketiga yang kadang kita bicara di rumah nggak nyaman, kita bicara di kantor bukan pada tempatnya. Ketika kita datang ke kedai kopi itu semangat persahabatan, semangat persaudaraan, kita punya gagasan dan sebagainya kita obrolkan itu lebih nyaman. Kenapa demikian? Perlu ditemani oleh kopi. Gitu. Nah, kopi yang seperti apa yang pas untuk menemaninya? Ini tentunya adalah kopi yang spesial yang harus kita minum. Tapi ada semacam spirit yang bagus bahwa ada keinginan untuk berlomba-lomba menyajikan kopi dengan bagus. Saya pikir ini hal yang bagus, karena sebelumnya orang nggak peduli lagi kopinya di roasting kapan, rasa kopinya seperti apa, yang penting kopi pahit, terus kemudian dikasih gula. Itu telah kopi. Nah sekarang orang ternyata kaget ketika kopi nggak terasa pahit lagi, muncul rasa manis, fruity, cita rasanya bermacam-macam, berlayer-layer cita rasa, semacam itu. Jadi ya ini adalah semoga menjadi melek terhadap kopi. Istilahnya ingin tahu dengan apa yang diminum. Jadi sebelumnya orang nggak peduli apa yang diminum. Dari mana kopi berasal, petani atau bukan yang memproduksi, orang nggak peduli. Nah sekarang orang mencari, wah saya mau roastingannya tanggal berapa ini, roastingannya seperti apa namanya, light to medium, atau dia mulai peduli dengan cita rasa. Nama saya Tejo Pramono, saya adalah salah satu co-founder dari Rumah Kopi Ranin, sebuah micro roastery, coffee roastery di Bogor dan juga spesialis untuk seduh kopi secara manual. Ketika kami membentuk Rumah Kopi Ranin ini memang gagasannya untuk menjadikan kopi petani itu sebagai kopi yang bagus gitu. Jadi Ranin kita ambil dari kata rakyat tani Indonesia. Nah, kami ingin menyeduh, mengolah kopi-kopi dari petani kopi di Indonesia dengan baik. Di Indonesia selama ini memang khusus untuk pengolahan pasca panen, mayoritas belum ditangani dengan bagus.
Jadi hanya menjadi kopi grade komersial gitu. Jadi sayang apabila kita memiliki kopi yang bagus tapi nggak kita optimalkan pengolahan dan penyeduhan. Apa misalnya di rumah kopi Ranin kita menyeduh secara manual karena semacam petualangan lah. Jadi satu jenis kopi bisa petualangan cita rasanya kemana-mana. Siap, tenang. Indonesia memiliki karakteristik iklim dan ekologi yang variatif. Sumatera mulai dari Aceh sampai ke selatan itu barisan bukit barisan ya. Itu memiliki satu karakter cita rasa sendiri. Pindah ke Jawa, dia punya karakter ekologi dan iklim berbeda. Daerah Bali memiliki berbeda. Sulawesi memiliki berbeda. Terus Nusa Tenggara memiliki karakteristik yang berbeda. Misalkan dia dapat angin dari Australia, dia dekat dengan Samudra India, sampai Papua yang memiliki ketinggian luar biasa. Nah, Papua memiliki karakter sendiri, Nusa Tenggara karakternya sendiri, Bali, Sulawesi, Jawa, Sumatera, dia punya karakter sendiri-sendiri. Nah, karakter itu adalah potensi yang luar biasa dari kopi Indonesia. Gitu. Nah, ini harus sampai cita rasanya kepada para penikmat kopi di Indonesia. Selama ini banyak, misalkan kopi Indonesia sudah sangat harum namanya di luar negeri. Cita rasa yang naik nilainya itu bersignifikansi kepada peningkatan pendapatan para petani kopi. Jadi kalau hari ini di Indonesia orang bilang menjadi petani itu semakin susah, ya kan? Ada fakta yang menarik, menjadi petani kopi, orang berlomba-lomba untuk menanam kopi. Di Aceh orang pulang dari masjid langsung pergi ke warung kopi. Gitu. Masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat memiliki kebiasaan ngobrol di warung kopi. Masyarakat Kalimantan juga memiliki kebiasaan. Cari apa Ibu? Cari kopi. Cari ini yang ketutup itu. Daun yang kering, itu ada sumput-sumputin. Kopi luwak. Ini Nggak busuk ya? enggak. Kalau ternak itu kurang ini kata Pak Haji juga, kurang benar-benar asli. Kalau yang ini yang murni gitu. Hah? Cuma kadinya san. Bieu teh encan bieu ngeteng tah. Kapan itu di ditu ngariung nak di sana. Ngariung yang barudak Orang itu nungguan di gerbang AT oge di Bogor. bawa ka dieu ka kebun kopi Cikoneng ya. Awalnya sih ceritanya panjang juga gitu karena tadinya dari sini itu kita lari ke kopi itu tadinya kita dari kelompok pencinta alam. Inisiatif yang masalah penghijauan itu dulunya banyak nanam pohon-pohon cuman ya
kebetulan habis terus ada yang ngambilin kalau masyarakat sini buat kayu bakar. Nah, lama-lama kita juga terus nyari solusinya apa yang bisa awet gitu, bisa berkelanjutan, bahkan bisa mendapatkan hasil untuk masyarakat daerah hutan sini juga gitu. Kebetulan kita punya inisiatif nyoba-nyoba dulu nanam kopi. Setelah nanam kopi, alhamdulillah kita mendapatkan hasil. Dan keduanya juga kita bisa ikut melindungi pohon-pohon yang masih ada, kayak 1, 2 atau yang lain-lainnya itu jadi ikut terlindungi juga gitu. Itu jenis saninten. Itu saninten di sini juga enak juga sih, buahnya itu bisa dimakan juga di situ. Cuman berduri, luarnya berduri, dalamnya itu kayak apa ya? Hampir kayak singkong, cuman lebih gurih lagi. Nah, kayak yang atas itu puspa, pohon puspa. Puspa yang ini ada ini kibangkong. Kibangkong yang sebelah sana ada kileho juga, ada macam-macam di daerah sini gitu. Ada nangsi, ada apa gitu. Rasa malak juga ada. Itu endemik daerah sini gitu. Robusta. Ini kopinya kayak gini, nggak terlalu banyak, habis panen juga sih. Oh, ini calon bunga, ini masih baru mau keluar, belum mekar. Kalau ini udah, yang ini habis mekar, udah mau jadi putik nih. Udah mau ganti jadi putik, ini udah kering, tapi sebagian juga masih ada yang campur berbunga juga. Gitu. Nanti setelah ini baru jadi bunga, buahnya, tinggal buah. buah kopi. Ininya rontok, bunganya nanti ganti jadi buah. Daerah sini. Apa? Nah, kebetulan daerah sini dominan tanahnya tanah humus, masih dari daun-daun kering. Mas, kan tadinya daerah sini dari hutan lindung itu masih ini, jadi untuk tanah masih sangat mendukung untuk tanaman kopi. Jadi kita nggak memerlukan, pada umumnya kalau kopi sih akarnya itu nggak cuma langsung ke bawah, akar pancar itu nggak, jadi banyaknya itu akarnya mencari makan itu dia di atas tanah gitu, kayak begini kan deket tanahnya kayak begini, jadi nggak masuk ke dalam tanah langsung gitu, yang banyak nyari makanannya kayak seperti ini. Ya punya kepuasan juga gitu. Saya juga kebetulan sih saya juga ya suka nikmat kopi juga, tapi memang ada rasa lain gitu. Rasa lain itu kayaknya lebih mantap gitu loh, Mbak. Ya puas, kita ikut gimana ya, karya kita juga ada yang menilai bagus, ya kita juga puas sih gitu. Nggak terlalu nggak cuma sekedar kita senang doang gitu, ada kepuasan tersendiri dan semangat kita juga dari situ, semangat kita tumbuh lagi. Mudah-mudahan ke teman-teman yang lain juga ikut. Kayak ada coklat gitu. Sekalian sebagai petani kopi itu nanti tahu kopi saya itu kualitasnya seperti apa sih gitu ya. Kira-kira aromanya gimana? Kan tadi waktu kita tuangin kan. Mas sampai lupa Mas. Itu caranya cepat. Ada satu referensi internasional yang sekarang lagi ramai, itu di internasional disebut sebagai adanya kopi generasi ketiga, third wave coffee. Jadi generasi pertama itu kopi yang umum ada, komersial yang ada. Terus kemudian yang kedua di negara Eropa dan Amerika misalnya ada muncul di tiap-tiap kompleks di sudut-sudut kota itu ada satu kedai. Tapi sama lah, semua kopinya sama kan gitu, pakainya sama. Nah sekarang generasi ketiga itu adalah kopi yang orang harus tahu ini kopi dari mana, single originnya dari mana. Terus dia mau mulai nanya roastingnya seperti apa.
kan kayak gitu. Seduhnya bagaimana? Ini kopi generasi ketiga. Saya sudah mengatakan bahwa periodisasi ini 100% mirip dengan di Indonesia. Karena di Amerika dan di Eropa ya, itu mereka bukan negara penghasil kopi. Mereka konsumen. Nah, di Indonesia, generasi misalkan nenek kita, itu menyangrai kopi minimal sebulan 2 kali di rumah. Jadi kita memiliki tradisi minum kopi yang segar. Freshly roasted bean itu ada di rumah tangga Indonesia. Nah, ada satu periode di mana orang butuh kepraktisan, harus disasetin. Tapi kan ada satu konsekuensinya, dia kehilangan aroma. Aromanya flat. Cita rasanya ya seragam dan harus pakai gula. Produsen harus tahu dari mana kopi berasal. Dia harus tahu petaninya. Nah, ketika dia tahu petaninya, dia punya wah, ini kopi saya dihasilkan oleh para petani ini, dan dia mengerjakannya dengan serius. Nah, keseriusan petani itu tercermin dari cita rasa yang diminumnya, gitu. Wah, ini penting sekali. Itu yang membedakan antara kopi yang tidak lagi punya identitas. Ya, kopi yang seolah-olah dari pabrik gitu. Nah, kita rubah, kopinya harus jelas identitas geografisnya. Desanya mana? Di mana petaninya siapa, varietasnya apa, kayak gitu. Ini cold brew, ya kopi Arabica. Ya, kita seduh dengan menggunakan air dingin, air es. Sensasinya fruity, orang menyebut winey. Ya. Ini Mas Samir. Kopi hadir di Indonesia tahun abad 1600, akhir 1600 sudah ada di Indonesia. Jadi sudah 3 abad lebih kopi ada di sini. 3 abad lebih kan berarti udah berapa generasi itu? 5 lebih generasi gitu. Jadi sudah lumayan cukup lama di Indonesia. Tahun 1811 kopi dari Tanah Priangan itu menang auction atau lelang kopi di